Iya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2000 orang. Suaranya kayak belasan nih. Saya ulangin ya, lebih semangat lagi dong. Ustaz udah semangat ya kan, nungguin para jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, enak. Baik, terima kasih teman-teman sudah hadir ke kita pada acara kali ini bersama narasumber kita, saya Fikri Tarik. Beliau narasumber kajian kecerdasan spiritual para nabi di Ras FM. Frekuensi berapa Ustaz? 95,5 95,5 malam Selasa jam 19. Bukan malam Jumat. Dan kali ini akan membawakan tema kecerdasan spiritual para nabi. Sebelum itu, mari kita mulakan dengan baca basmalah. Baik, untuk kita sampai 1:30 Ustaz. Sisakan waktu 5 atau 10 menit untuk tanya jawab. Kalau misalkan tidak bisa, ya lanjut aja 1:30. Baik, Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin imamil anbiya wal mursalin qudwatil muttaqin wa ala alihi tahirin wa ashabihi tayyibin, amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun, ja'alana Allah wa iyyakum minal muttaqin, amin ya rabbal alamin. Saudara saya yang saya hormati, yang menemani acara ini, yaitu Saudara Akbar ya. Udah nikah belum? Oh, udah. Alhamdulillah. Oh, anak pertama. Insyaallah mudah-mudahan anaknya jadi anak soleh atau soleha ya. Para hadirin dan hadirat, pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad, calon-calon surga. Nggak tahu yang datang belakangan dapat doanya apa enggak. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat karunia-Nya kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, nikmat umur, nikmat sehat, rezeki nggak putus, Masya Allah. Gak pernah kan kehabisan duit sama sekali gitu ya. Sekarang itu semua dari Allah ya. Barokah hidupnya. Barokah tuh rezeki belum habis di kantong udah datang lagi. Berarti barokah ya. Gak banyak utang. Mudah-mudahan yang punya utang bisa ngebayar utangnya. Punya utang semua. Salawat dan salam teruntuk Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah kajian saya pertama di tempat ini. Saya sebelumnya akan memperkenalkan dulu. Nama saya Fikri Tarik. To-nya panjang, ro-nya pendek. Tarik. Kalau salah nyebut artinya lain. Kalau Tarik nama bintang. Was-samaa'i wat-tariq. Kan nama bintang itu. Kalau toknya pendek, roknya panjang, Tarik. Itu artinya kasih jalan, kasih jalan.
Kan beda itu. Ada nama orang Jamal, mimnya mesti panjang tuh. Jamal artinya ganteng. Kalau ente panggil Jamal, Jamal itu artinya onta. Kan gitu. Ada nama orang Tohir, artinya suci. Kalau panggil Hir, kucing. Jadi hati-hati nyebut nama orang. Ya. Jadi nama saya Fikri Thariq. Saya dulu habis waktu SMP dan SMA-nya di pesantren di Malang, Jawa Timur, Indonesia. Setelah lulus SMA, saya kuliah di Al-Ahqaf University di Yaman. Kemudian sebelum kembali, saya di Darul Mustafa Tarim Hadramut, baru kembali ke Indonesia tahun 2001 ya. Jadi udah lama ya. Masih begini-gini aja nih. Alhamdulillah, istri saya 3 anaknya. Kaget oh ya bro. Hah? Istri saya 3 anaknya, masa anak saya jadi 3, istri 1. Ya, singkat kisah, kita langsung membahas tentang kecerdasan spiritual para nabi dan rasul alaihim wa ala nabiyina afdalus salah wassalam. Humul uswah wal qudwah lana. Mereka adalah suri tauladan kita semua. Al-anbiya war rusul. Pentingnya mempelajari kisah para nabi dan rasul sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari para nabi dan rasul yang sebelumnya. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Hud ayat 120. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izah wa dzikra lil mu'minin. Seluruh kisah para nabi dan rasul kami Allah menceritakan kepadamu ya Muhammad. Jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuannya ya Rabb? Dongeng? Bukan. Hiburan? Bukan. Manusabbitu bihi fuadak. Ingin memantapkan, meneguhkan iman di dadamu. Nabi Muhammad SAW imannya itu sudah mantap, imannya itu sudah kuat. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala masih ingin meneguhkan imannya Nabi dengan Qisasul Anbiya, kisah para Nabi dan Rasul. Pertanyaannya lalu bagaimana dengan kita yang imannya kadang loyo? Ini yang iman-imannya lagi kuat. Ini kalau dilihat dari wajah-wajahnya 3 juz sehari. Pagi juz apa ini? Kalau iman kita lagi kuat sih bagus. Tapi kalau iman lagi down, waduh, payah dah. Kalau Nabi Muhammad saja yang imannya sudah mantap masih memerlukan kisah para nabi dan rasul, lalu bagaimana dengan kita? Jadi penting nggak mempelajari kisah para nabi dan rasul? Penting, terutama kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan Anda tidak perlu khawatir akan kisah para nabi dan rasul yang memang mereka tidak sejaman dengan Anda. Tapi selama sumbernya dari Al-Quran, selama sumbernya dari Al-Ahadith Nabi SAW, selama sumbernya dari ulama-ulama mufassirin, waja'aka fi hadhil haq, apa yang datang kepadamu ya Rasulullah, berita tentang para nabi dan rasul yang bersumber dari Al-Quran, al-haq, pasti benar, karena datangnya dari Allah. Ja'al Quran liyusahih hadhil akhta, didatangkan Al-Quran itu untuk membenarkan kisah-kisah yang selama ini dipersalahkan oleh manusia karena hawa nafsu mereka. Kadang ada kisah nabi begini yang pada hakikatnya sebenarnya nggak benar. Quran itu meluruskan kisah semuanya. Katanya Nabi Daud dulu demen sama istri panglimanya. Jadi waktu istri panglimanya mandi, dia gintik. Akhirnya karena dia demen sama istri panglimanya disuruh perang paling depan, mati jadi janda. Akhirnya dikawinin. Akhirnya kan gaul. Ini kisah di kitab-kitab mereka, buatan manusia. Tapi Quran tidak ada kisah itu. Berarti tidak benar kisah itu. Waja'aka fi hadhil haq, yang datang dari Al-Quran itu pasti benar. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Airnya jauh banget ya. Wa mau'izah, dan kisah mereka bisa menjadi nasihat. Kisah mereka bisa menjadi nasihat. Wa dzikra lil mu'minin, dan bisa menjadikan orang-orang beriman ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum dekat para nabi jadi ingat Allah, ya. Subhanallah. Jadi itulah pentingnya mempelajari kisah para nabi dan rasul. Tapi sebelum itu saya mau tanya. Sebelum saya tanya, saya terangkan dulu. Tidak semua nabi itu menjadi rasul. Tapi setiap rasul pasti nabi. Nabi dan rasul adalah orang laki-laki. Tidak ada nabi dan rasul dan tidak diadakan dari golongan perempuan. Ya. Nggak ada Nabi Maria, nggak ada Nabi Sukinem, nggak ada. Ya. Jadi nabi itu selalu dari golongan laki-laki. Yang kedua, dari golongan merdeka. Tidak ada nabi keturunan budak. Dijebak dalam perbudakan pernah, tapi yang keturunan budak nggak ada. Nabi itu semua dari keturunan orang-orang merdeka. Terlepas dari aib. Jadi tidak memiliki aib, misalnya bandel masa kecilnya, atau pernah mabok, pernah nyembah berhala, itu nggak ada. Maksum. Dan Nabi dan Rasul diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau Rasul itu wajib menyampaikan wahyunya. Kalau Rasul, kalau Nabi tidak wajib menyampaikan wahyunya. Ustaz, ya. Tidak wajib menyampaikan wahyunya. Kalau itu Nabi. Kalau Rasul wajib menyampaikan wahyunya. Kalau Nabi tidak wajib menyampaikan wahyunya.
Ada yang bilang Nabi itu selalu menjadi pembantunya para Rasul. Jelas tidak? Jadi kalau Rasul itu punya umat, setiap Rasul diutus untuk kaumnya. Setiap Rasul diutus untuk kaumnya. Seperti Nabi Allah Saleh diutus untuk kaum Samud. Seperti Nabi Allah Hud diutus untuk kaum Ad. Seperti Nabi Musa diutus untuk kaum Bani Israel. Enggak sedunia. Yang diutus untuk sedunia, untuk semua bangsa adalah Nabi kita Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bukan lagi manusia. Al alamin, al malaika, wal jin, wal ins, wa ma siwallah azza wa jal. Malaikat, jin, manusia, dan selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya waktu Nabi jadi Rasul, batu kirim salam sama Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pohon-pohon assalamualaikum ya Rasulullah. Semua mengakui kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu, tidak semua Nabi itu Rasul. Kalau Rasul itu yang wajib menyampaikan wahyunya dan punya umat. Kalau Nabi untuk pribadinya beliau. Ada berapa jumlah Nabi? Berapa? Berapa? Nggak jawabannya nggak apa? Berapa? 100? Salah. Ini benar. 124.000. Itu yang 1.000 lagi dapat. Lupa kali ya. Itu riwayatnya dari Abi Dzar Al-Ghifari yang menanyakan kepada Rasulullah SAW, Kamil Anbiya ya Rasulullah, berapa jumlah para nabi? Dijawab oleh Nabi Muhammad, 124.000 nabi. Kamil Rasul ya Rasulullah, berapa yang jadi Rasul? Berapa tuh? Hah? 313. Dia boleh juga dia. Dia ngerekam mulu sih ya. 313. Yang jadi Nabi 124.000. Yang jadi Rasul 313. Nah terus yang 25 ini kok cuman ada 25? Kan gitu ya? Bingung gitu ya? Hah? Yang 25 itu namanya tercantum dalam Al-Quran. Maka yang wajib diketahui ada 25. Ayo sebutkan. Jadi saya tahu yang gak hafal siapa, yang hafal siapa. Yang pertama Nabi. Terus Innalillahi. Ya opo ini? Itu mesti hafal nama-nama Nabi ya. Kalau di pesantren dulu kan pakai qasidah ya. Hum Adamun Idrisun Nuhun Hudma Saleh wa Ibrahimu kullun muttaba Lutun wa Ismailu Ishaku kada Yakubu Yusufu wa Ayyubu tada Su'aibu Haruna wa Musa Ilyasa Dzulkifli Dawudu Sulaimanut taba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Taha Khatimun Da'gaya. Itu apalan pesantren zaman dulu ya. Jadi alhamdulillah kita semua tahu kan, yang depannya Nabi Adam, ujungnya Nabi Muhammad SAW. Yang penting itu deh ya kan. Nah. Tapi dia lumayan hafal nih ya, yang ngomong 125.000 ya. Hafal dia, hebat juga. Masya Allah. Namanya siapa? Putra. Wah itu dia.
Putranya siapa? Muhammad Iskandar. Jadi 25 Nabi dan Rasul Anda harus hafal. Kalau tidak hafal Anda kena dosa. Wajib kenal namanya. Tapi sih saya rasa mungkin gak bisa nyebutin saja ya. Kalau hafal pasti hafal kan. Saya sebut namanya, tebak ya, ini Nabi apa bukan? Maksud saya yang 25 ya. Zulkifli, nama Nabi bukan? Tahu sebenarnya. Cuman urutannya aja bingung ya. Kalau Hadun, hah? Bukan yang 25 ya. Hah? Kalau Ilyas, kalau Anas, Demokrat. Jadi nggak ada ya, nggak hafal ya. Tapi hafal semua nama Nabi. Alhamdulillah. Yang 25 itu namanya tercantum dalam Al-Quran. Karena para anbiya, para nabi punya derajat yang berbeda-beda. Mereka tidak dalam satu darajah. Dari 124.000 nabi, ada 313 yang mulia karena jadi rasul. Dari 313 rasul, ada yang mulia yaitu yang 25 karena namanya masuk di Al-Quran. Dari yang 25 lagi ada yang paling mulia yang masuk dalam ulul azmi. Tingkatan yang kelima adalah Nabi Nuh alaihissalam. Tingkatan keempat adalah Nabi Isa alaihissalam. Tingkatan kedua adalah Nabi Musa alaihissalam. Tingkatan kedua Nabi Ibrahim. Dan tingkatan nomor 1 kenabian dan kerasulan sebagai pemimpin para nabi dan rasul, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Waktu saya sampaikan ini, ada orang gak terima. Ustaz, bukankah ada di ayat Quran, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Kok Ustaz beda-bedakan para nabi? Kan ayatnya jelas, la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Kami tidak bedakan satu pun dari rasulnya Allah. Kenapa Ustaz beda-bedain? Kan gitu. Gitu gak? Mikir saya. Oh, iya. Kan ayatnya jelas itu ya. Kami tidak bedakan satupun dari Rasul. Saya buka tafsirnya. Salah satunya tafsir Al-Jalalain. Ini himbauan juga ya. Anda kalau pengen belajar Quran itu jangan lepas tafsir. Jangan suka pakai ini. Ya tafsir. Karena ulama-ulama mufassirin, mereka sudah menguasai bahasa Arab sampai ke 9 ilmu macam bahasa Arab, dan mereka selalu mengambil dari hadis-hadis Rasulullah, dari ulama-ulama sebelumnya. Jadi nggak asal tafsir. Ternyata la nufarriqu baina ahadin min rusuli, itu tidak bisa dijadikan hujjah bahwa para nabi itu tidak beda derajatnya. Salah. Itu bermaksud kalimatnya, kami sebagai umat Nabi Muhammad tidak membedakan untuk mengimani semua nabi. Kalau di tafsir Jalalain, kami tidak seperti bangsa Yahudi mengimani sebagian nabi dan mengkafirkan sebagian nabi yang lain. Kami tidak seperti Nasrani mengimani sebagian nabi dan mengkafirkan sebagian nabi yang lain. Yahudi Nasrani mengkafirkan Nabi Muhammad. Tapi kita mengimani Nabi Muhammad, tapi kita juga mengimani Isa itu nabi, Musa itu nabi, sampai Nabi Adam itu adalah nabi. Itu makna la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Dan itu dari segi tafsir.
Kalau kita lihat juga ayatnya, ini lagi bahas tentang keimanan, bukan tentang derajat. Kullun, umatnya Nabi itu, kullun amana billah. Mereka semua mengimani Allah, mengimani kitabnya Allah, mengimani malaikat, mengimani kitab-kitab, mengimani rasul-rasulnya Allah. Dan mereka senantiasa mengatakan, kami tidak membedakan keimanan kami dengan seluruh para nabi. Maksudnya bukan mentang-mentang kita umat Nabi Muhammad, Musa itu nabi apa bukan ya? Oh enggak begitu. Kita mengimani Nabi Musa, Nabi Isa, sampai dengan Nabi Adam alaihissalam. Jadi ayat itu tidak bisa dijadikan hujah tentang adanya perbedaan derajat para nabi. Tentunya derajat para nabi di sisi Allah berbeda, dan paling utama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi akramir rusli kunna akramal umami. Karena paling mulianya utusan yang diutus untuk umat ini, sehingga umat ini menjadi umat yang paling mulia. Alhamdulillah. Tinggal ente mau bersyukur apa enggak? Ya kan? Nah, itu para nabi dan rasul. Jumlah nabi dan rasul jadi berapa tuh tadi? Kalau nabinya aja tadi berapa? 124.000. Yang jadi rasul berapa? Berarti jumlahnya berapa? Ini salah. Jumlahnya berapa? 124.313. Ya 124.000. Kan saya katakan tadi, setiap nabi belum tentu jadi rasul, tapi setiap rasul nabi. 313 itu dari 100. Jelas nggak? Aku jadi bingung nih. Hah? Jelas ya? Teteh di belakang jelas. Jadi 124.000 itu kan nabi. 313 itu dari 125. 25 dari 313. Yang 5 dari 25 gitu. Dan yang nomor 1 itu Nabi Muhammad dari yang 5 itu. Nah, jadi terus tingkatan-tingkatan para nabi dan rasul alaihim wa ala nabina afdalus salah wassalam. Tertarik bagi saya untuk mengkaji kajian ini karena saya perhatikan bahwa kisah para nabi dan rasul ini sebenarnya memiliki nasihat yang sangat luar biasa, sebagaimana Allah katakan tadi, wa mu'idhah. Dalam kisah mereka itu ada nasihat, dan kita butuh nasihat spiritual. Kalau orang biasa yang kita jadikan penasehat spiritual, maka kita akan sesat dan kita akan makin bodoh. Kalau para nabi, kisah para nabi yang kita jadikan penasehat spiritual hidup, maka insya Allah kita akan menemukan jalan yang bahagia dan selamat, beruntung dunia akhirat. Kenapa? Karena yang menceritakannya Allah. Tidak ada yang sia-sia yang datang dari Allah Subhanahu. Salah satu contoh yang akan saya sampaikan dalam pembukaan majelis ta'lim ini adalah tentang cara menyelesaikan masalah. Ini kalau dilihat dari wajah-wajahnya punya masalah sebenarnya. Ya, punya ya. Nggak ada orang hidup nggak punya masalah. Orang masih punya masalah. Harus, ya. Ada yang masalah fulus, ya. Nih, ini apa nih? Ini apa nih? Iya, benar nanti jempol mau telunjuk. Ada yang masalah rumah tangga. Ada yang masalah jadi jomblo kelamaan. Ada yang masalah jadi duda kelamaan. Ada yang masalah orang tua. Ada yang masalah kantor. Ada yang masalah ngadepin temen. Macam-macam masalah. Kajian ini saya akan sampaikan salah satunya cara
keluar dari masalah, berguru dengan kisah para nabi dan rasul. Tapi yang saya mau ambil dulu kisah Nabi Adam alaihissalam. Langsung saja kita masuk ke kisah Nabi Adam waktu Nabi Adam di dalam surga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna, Al-Baqarah 35 ya. Wa qulna ya Adamus kun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabah hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam, tinggallah kamu di dalam surga bersama istrimu. Siapa nama istrinya? Nggak pakai Siti ya? Hawa. Hak kecil, bukan hak besar. Hak kecil. Hawa. Ya. Itu kisahnya kalau saya lihat di tafsir, riwayat dari Abdullah bin Abbas, dari Abdullah bin Mas'ud, sahabat-sahabat Nabi. Nabi Adam itu ditidurkan dalam surga. Nama naumatan. Pada saat beliau bangun, beliau sudah lihat di depan kepalanya ada wanita cantik. Rasulullah memuji kecantikannya Hawa dengan mengatakan, tidak ada wanita secantik Sarah, istri Nabi Ibrahim, di zamannya. Tapi Sarah tidak bisa menandingi kecantikan Hawa. Ajmalan nisa. Jadi yang ngomong manusia dari monyet itu siapa? Ini dari orang tercantik manusia ini, jangan main. Dan dari abah terganteng, Nabi Adam. Cuman gak ada kan kisahnya Nabi Adam dinafsuin sama perempuan. Ya karena anaknya. Kan anaknya semua, perempuannya cuma satu. Makanya ada tebak-tebakan pria paling beruntung Nabi Adam, tidak punya mertua. Ini husuk banget. Sampai di mana akhirnya? Jadi Nabi Adam akhirnya Nabi Adam itu begitu ngelihat ada seorang wanita cantik luar biasa. Ya produk surga, ini kan produk-produk bumi. Pas-pasan. Ya. Ponten kita paling bagus 7. Ya. Aneh 6,5, alhamdulillah. Di sini ada yang 5 dan 4. Ya. Jadi waktu Nabi Adam tanya, "Man anti? Kamu ini siapa?" Dijawab, "Ana imra'ah." Saya seorang wanita. "Walima khuliqti?" Kenapa kamu diciptakan? "Litaskun ilayya." Supaya kamu tinggal tenang bersamaku. Jadi makanya emang palinglah enak jadi bujangan itu salah besar itu. Gak enak. Sumpok. Punya bini emang rada pusing, tapi tetap lebih enak punya bini dibanding gak. Paham gak? Hah? Paham gak? Ya diketahui. Makanya sekarang dari sekarang cari istri. Udah kerja belum nikah juga. Ya, cari istri, bismillah. Pusing apa ya? Duit kertas. Pusingin. Yang penting dapat dulu. Ntar rezeki kita jadi 2. Kita sama istri kita.
Orang hidup tuh pasti ada rezekinya. Asal jangan neko-neko nyarinya. Saya pernah didatengin sama murid, Ustaz, doain saya. Saya mau nikah. Oh bagus. Umur udah 30. Ayo bismillah udah. Tapi Ustaz, kriterianya Ustaz. Satu, dia wanita soleha. Oh, ya benar dong. Emang itu yang kita cari. Kedua Ustaz, dia cantik. Saya nggak mau dapat perempuan jelek. Tinggi 165, matanya kebiru-biruan, terus itu rambutnya pirang-pirang emas, ya. Putih orangnya, wajahnya kemerah-merahan apel begitu. Ini orang, oh meledek ada nih orang. Yang ketiga Ustaz, itu orang kaya Ustaz. Aneh terus terang udah capek hidup miskin. Ya, dia mau nebeng. Kalau bisa kontrakannya banyak. Ada bagian lagi ini. Yang keempat, dia keturunan baik-baik dan semua iparannya baik. Yang terakhir, saya dapat keturunan yang soleh dan soleha dari dia. Saya bilang, kalau aneh bisa doa begitu buat aneh, bukan buat ente. Itu kagak bisa doa begitu. Pasti ada kekurangannya, iya kan? Yang penting kan kita nikahin syukur sama sabar. Ya, kalau kita udah nikah itu kita nikahin syukur sama sabar di diri kita. Begitu melihat pasangan kita berlebih, syukur. Kalau kekurangannya sabar. Iya gak? Kayak kejadian itu di tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, ada satu di kampung, perempuannya cantik luar biasa, dapat jodoh laki jelek, super jelek. Jodoh itu sore-sore lakinya lagi sambil ngeteng mandangin istrinya, lakinya lebih jelek kok, tapi perempuannya cantik, betul-betul cantik, tercantik. Pandangin. Coba kalau rata-rata orang lagi nonton bola, bininya lewat, minggir, gitu. Ini enggak dipandangin istrinya. Istrinya serba salah, waduh, salah tingkah, kenapa sih mandangin terus kan gitu ya. Abang bersyukur banget dapetin Neng. Coba lihat, gak ada wanita secantik Neng. Sampai abang nih gak kepengen ngelihat perempuan lain, gak nafsu. Neng ini paling cantik. Emang benar. Apa kata bini? Iya, aneh juga sabar dapetin abang. Asik. Jadi syukur apa? Sabar. Kadang ada orang cantik cerewet. Kadang cantik nggak cerewet, duitnya tahap, duitnya susah. Orang susah, bukan lagi susah. Susah, gitu. Antara susah sama susah. Ini bahasa-bahasa intelektual ya. Kalau susah masih biasa, kalau udah susah gimana? Nyungsep tuh, nggak ada lagi jalan. Ayo, gimana? Ya, kadang ada orang kayak cantik, baik, nggak dapat keturunan, macam-macam. Ujian orang itu. Ujian itu pasti ada dalam rumah tangga. Tapi yang kelebihannya pasangan kita syukuri, kekurangannya sabar. Sabar di situ bukan menerima ya. Merubah kekurangannya itu dengan cara yang sabar, memperbaiki kekurangannya dengan cara yang sabar, tidak gerabak gerubuk. Jadi sekarang kita kembali pembahasan kita ke Nabi Adam. Nabi Adam tinggal di surga bersama Hawa. Nah, terus belum selesai nih tadi ceritanya. Para malaikat tuh lewat di surga. Nanya sama Nabi Adam, Mas Muha ya Adam, siapa nama wanita ini? Kata malaikat. Kenapa malaikat nanya nama sama Nabi Adam? Karena mukjizat Nabi Adam paham semua nama.
Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nabi Adam paham semua nama. Sampai ada ulama tafsir yang menerjemahkan ayat ini dengan mengatakan, sampai anak seluruh keturunan Nabi Adam tahu nama-namanya. Ketemu ini dia tahu, ini namanya Pahmi pakai P bukan pakai M. Tahu. Paham nggak? Tahu, Nabi Adam tahu namanya satu persatu. Enggak. Akhirnya kaget juga nih. Iya. Hah? Ini lagi bicara Nabi Adam langsung terbuka nih fotonya. Akhirnya sampai di mana tadi? Tahu. Pahmi pakai P ini. Bukan pakai F ya. Dia ngomong diri tadi. Kayak dijelasin begitu. Emang ini mau tulis namanya? Ya. Akhirnya Nabi Adam bilang, "Hiya Hawa." Namanya wanita ini Hawa, pakai hak kecil ya. Ha, waw, alif, hamzah. Hawa. Bukan Hawa. Jangan nanti nyelak kaum perempuan ente. Wanita pertama namanya Hawa. Hawa nafsu tuh. Apa nih? Ente, aduh, banyak orang nggak bisa bahasa Arab suka sok komentar itu. Itu hawa nafsu pakai hak besar, ini hak kecil. Hawa. Ditanya lagi sama malaikat, lima sumiyat Hawa. Kenapa namanya Hawa? Li'annaha khuliqat min syai'in hayy. Karena dia tercipta dari benda hidup. Jadi hayyun, dari kalimat hayyun, sesuatu yang hidup dari benda hidup ini, Hawa itu. Dia tercipta dari min dil'in, dari tulang rusuk Nabi Adam. Dan diriwayatkan dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khuliqatil mar'ah min dil'in." Wanita tercipta dari tulang rusuk. Nabi bilang, nasihati wanita dengan baik. Kalau dikerasin patah, dibiarin bengkok. Jadi baik-baik. Ajak komunikasi yang baik. Jangan kasar kepada mereka. Makanya kalau nanti ente udah berumah tangga, anak kasih tips nih. Kalau sudah berumah tangga, waktu bini ngomel, ente diem. Paham gak? Bini ngomelin ente nih, ente diem. Diem aja nih. Loh, ini tar dulu. Nih sekarang gini, coba Adam gitu. Adam gitu. Ngomong Adam gitu. Ini mulutnya males-males. Adam gitu. Nah, mulut diem kan? Hawa gitu. Kebuka kan? Jelas gak? Jadi waktu dia ngomel, ente diem. Ini ada kisahnya. Ntar dulu, ente tenang aja. Ente makin penasaran gitu. Ini ada kisahnya. Kisahnya begini. Di zaman Sayyidina Umar, ada satu orang takut sama bininya. Takut sama? Bini. Bukan lagi istri, bini. Kalau bini udah dahsyat itu ya. Akhirnya karena dia takut sama bininya, dia pikir ana mesti minta ilmunya sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar jangankan istrinya, setan takut sama dia, ya kan? Kan riwayat Imam Muslim, kalau Sayyidina Umar lewat di satu jalan, kata Rasulullah, iblis dan para setan lainnya memilih jalan yang lain. Khaufan min Umar, takut dari Sayyidina Umar. Dan ini hadis riwayat Muslim sahih. Kalau kita kagak, kita lewat sini, iblis mana dia tuh anak? Cariin deh. Tumben lagi ngaji. Oh biarin dulu deh. Dia mana nunggu di luar. Ente luar aku lagi. Jangan dengerin si pikir ya. Gitu. Wah, dahsyat ini setan di luar.
Kemaksiatan bukan karena niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Akhirnya dia curhat sama Sayyidina Umar. Ini pasti dapat jawabannya. Naklukin bini gimana ya gitu. Akhirnya begitu dia ketuk pintunya Sayyidina Umar, dibuka sama Sayyidina Umar. Tahunya Sayyidina Umar lagi diomelin sama bininya. Salah orang dia bilang. Amir Mu'minin, Assalamualaikum, gak jadi. Gak jadi, apaan ente datang ke rumah ente ketuk terus yang kamu jalan. Enggak, anda tadi mau minta ilmu. Anda pikir istri antum takut dengan antum, tapi ternyata antum sendiri diomelin diam. Hah? Apa kata Sayyidina Umar? Kalau saya mau taklukin sebentar ini, setan aja saya taklukin bisa. Ini saya nggak perlu nyopot pedang, saya teriak dia diam sekarang. Cuman saya nggak mau. Dia wanita, dia sudah capek ngurusin saya, ngurusin anak-anak. Kalau mereka lelah, sifat wanita itu, Sayyidina Umar nih, kalau mereka lelah, mereka biasa melepaskan kelelahannya dengan bersuara, berkata-kata. Biarkan dia melepaskan kelelahannya. Kalau sudah hilang, baru kita yang bicara. Itu teknik. Coba deh, perempuan tuh kalau lagi capek, nggak tahu deh, benar nggak Pak? Kalau lagi capek pokoknya sewot deh, gahar ngeliat orang. Lo bener-bener. Tapi kalau ini enggak, ini beda dari surga ini. Lain. Tapi kalau aneh punya teknik lagi, aneh menemukan sendiri tanpa lewat kitab. Kalau bini aneh lagi ngomel, aneh punya cara. Langsung diem. Tahu itu gimana? Kalau dia lagi ngomel, aneh nggak diem. Aneh bacain ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwa. Alhamdulillah tuh jitu banget tuh. Diem sendiri. Emang setan kagak begitu. Gitu aja udah ditelepon kalau di komando Allahu la ilaha illa la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Dengerin deh begitu. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Entar dimatiin udah kelar. Baca ayat kursi. Ente sulit bangunin orang subuh baca ayat kursi bangun. Jangan tuh fulan bangun, susah ente. Telinganya ente baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau nggak bangun ente ambil kursinya. Mau diapain? Tak dulu. Ente duduk depan dia. Ente selimutin palanya. Ente baca Yasin. Itu insya Allah langsung bangun. Gak mau jadi jenazah dia. Paham ya? Jadi kalau atasan lagi marah baca ayat kursi. Pecat itu besok. Gitu. Baca ayat kursi itu. Kadang emosi itu dari setan. Karena Nabi bilang latak tuh. Orang kalau sudah bisa mengendalikan emosinya, insya Allah dia dapetin banyak kebaikan. Makanya jangan bicara kalau ente lagi emosi, nanti ngomong kotor. Makanya kenapa keputusan cerai itu tidak dari lisan perempuan. Perempuan mau ngomong 1000 kali cerai, gak cerai. Keputusan cerai itu di pihak siapa? Laki. Dia gampang ngomongnya. Kalau pihak perempuan yang menentukan cerai, 90% bubar nih rumah tangga. 90%. Kan kalau terlalu parah mah, udah cerai aja deh. Cerai, ntar dicerain nyesel ya, kok pakai diceraiin ya? Dia minta, begitu. Iya, keputusan di laki-laki. Makanya kan ente mesti sabar, tenang. Kayak begini nih, wajahnya tenang-tenang. Walaupun punya utang jadi lupa. Masya Allah.
Insya Allah mudah-mudahan kita bisa menjadi imam yang baik. Jadi paham tuh tadi ya teorinya ya. Jadi teorinya paham. Kalau perempuan nanti istri ente lagi bicara kasar lagi apa, ente ikut bicara, ente nggak bakal nyambung, percuma. Ente diam dulu. Kalau perlu ente sholat, tinggalin ente sholat aja. Nanti baru ente doain. Terus kalau dia udah diam baru ente ngomong. Gitu tekniknya. Ya. Tapi terkadang kita nggak kuat juga. Ya. Jadi Nabi Adam tinggal sama Sayyidati Hawa di mana? Di surga. Tempat yang nikmat, tempat yang sejuk, tempat yang indah, ya kan? Insya Allah kita masuk surga semuanya ya. Tapi ntar kalau kita masuk surga nih, ini casingnya nggak kepake lagi nih, ganti casing. Ente dari sekarang wajah ente kalau berkaca sepuas-puasnya. Karena muka-muka begini gak keluar lagi stoknya. Gak ada. Penduduk surga itu ganteng kayak Nabi Yusuf dijanjikan. Jamaluhum ka jamal Yusuf. Gantengnya kayak Nabi Yusuf. Masya Allah. Ini gak ada nih muka-muka gini. Stoknya habis tar. Itu. Iya udah terakhir, udah kagak ada lagi. Kedua, postur tubuhnya kayak Nabi Adam. Berapa tingginya Nabi Adam? Berapa meter? Berapa? Itu suka lebih-lebihin deh. 60. Tadi 100 lebihin 1 dia. Hadisnya riwayat Imam Bukhari masalah. Kata Nabi SAW, tuluhu situ nadhira. Tingginya 60 hasta. Kalau hadis riwayat Imam Ahmad diterangkan juga, arduhus sab'a adra, lebarnya 7 hasta. Jadi kurang lebih 30 meter tingginya. Lebarnya sekitar 3 meter atau 4 meter. Nanti segitu ente kalau kita masuk surga, insyaallah. Jadi wah habis ya. Insyaallah berlanjut akan datang. Tidak bisa diselesaikan. Saya pikir masih jam 1. Jadi intinya Nabi Adam, taruh nih sedikit lagi. Nabi Adam tinggal dalam surga bersama istrinya Hawa. Kata Allah, makan sekenyang-kenyangnya makanan surga, tapi jangan dekati pohon itu. Maka kalian berdua akan menzalimi diri kalian sendiri. Pohon yang dilarang itu namanya pohon apa? Hah? Hah? Nggak disebutin. Khuldi. Buah itu. Nah, terus yang ngomong khuldi ini dari mana? Yang enggak, ente dapat khuldi itu dari siapa? Ya, dibengong. Ditanya ente pernah dengar dari siapa itu khuldi itu? Guru-guru sebelum. Nah, jadi kalau nggak disebutin namanya apa? Nggak ada. Kalau belum bisa jawab, membaca disebut pohon itu aja. Oh gitu. Nah, mendekati pohon. Kita bahas nanti pertemuan akan datang. Insyaallah. Ngalir kisi-kisinya. Ngalir, Nanggung. Habis waktunya. Terus ini. Itu pohon. Ini ada benarnya, ini ada benarnya. Jadi begini. Itu kan memang dikatakan pohon itu Allah tidak menyebutkan namanya. Jadi saya simpulkan Allahu a'lam bi ismiha. Hanya Allah yang tahu namanya. Ya kan? Nah, adapun nama khuldi itu dari mana? Orang pada ngomong khuldi. Pakai kho ya. Kho lam dal. Khuldi artinya apa? Kekal. Ternyata itu nama karangan iblis. Jangan subhanallah. Kalau kita dapat ilmu, subhanallah. Jangan nggak ada pahalanya. Makanya akhirnya sampai buat ini aja biar segar. Sampai di mana? Subhanallah. Nama khuldi ada di Quran. Surat Toha ayat 120.
surat 20 ayat 120. Ya, surat 20 ayat 120. Isinya begini. Fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adam hal adullaka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Setan pada saat itu menggoda Nabi Adam dengan mengatakan, wahai Adam, maukah kamu kutunjukkan tentang pohon kekekalan itu, pohon khuldi, mau nggak? Itu dia. Dan kamu kalau makan buahnya, kamu jadi raja selamanya, Hawa jadi ratu selamanya di dalam surga Adam. Gitu. Jadi yang namakan khuldi siapa? Iblis. Makanya ayat jangan diputus-putus. Kalau ayat diputus-putus bahaya. Fawailul lil musallin, celaka orang sholat, kagak sholat lagi orang. Padahal ada lanjutannya, alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai. Begitu juga dengan khuldi ini. Jadi banyak salah paham. Banyak di madrasah-madrasah itu salah paham. Ngomong itu pohon namanya pohon khuldi, salah besar. Nama pohon itu yang tahu Allah. Adapun khuldi itu nama pohon karangan iblis. Allah mencantumkan di Quran itu, Allah menceritakan iblis ngomong pohon itu namanya khuldi gitu loh. Padahal buktinya begitu Nabi Adam makan buahnya, malah keluar dari surga, bukan malah kekal. Jelas gak? Ya. Sekarang yang jadi pertanyaan, Nabi Adam kan nabi, ya kan? Nabi Adam nabi kan? Hawa itu wanita surga. Kok bisa terpengaruh dengan godaan iblis itu? Pernah Anda tanyakan itu? Kenapa? Iya, tapi kenapa Hawa terpengaruh? Kenapa Adam terpengaruh? Nantikan jawabannya pada pembahasan yang berikutnya. Allahumma hdina min indik wa afid alaina min fadlik wansur alaina min rahmatik wa anzil alaina min barakatik wa albisna libasa afik wa afiatik fid dunya wal akhirah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ustaz, sangat mengena. Alhamdulillah. Baik, untuk tanya jawab tidak ada, mohon maaf. Sambung akan ketemuan berikutnya. Baik, nggak boleh telat besok. Kalau saya datang lagi, kalau bisa sholat jamaah langsung mulai ya. Saya waktu. Ya, yang lain juga bisa dipanggil lagi gitu ya. Baik, terima kasih. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Istighfar sebanyak-banyaknya. Doa penutup majelis. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih Akbar.